Baik, teman-teman yang belum merename namanya, boleh di-rename terlebih dahulu dengan format yang sudah tertera di room chat. Nah, untuk teman-teman yang belum mengaktifkan kameranya, boleh mengaktifkan ya, karena acaranya akan segera dimulai. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat, rahmat, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa menghadiri kegiatan LDKM di hari kelima pada pagi hari ini, dengan keadaan sehat walafiat, tanpa adanya kurang suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya, sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat gitu semua. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan baik teh. Alhamdulillah kalau teman-teman ingatkan nama, silahkan di-rename terlebih dahulu, dan jikalau belum on kamera boleh di on kamera terlebih dahulu. Nah, karena sekarang masih pagi, gimana kalau kita cek semangat dulu?
dengan tagline LDKM. Masih ingat nggak? Jadi kalau saya menyebutkan LDKM 2021, teman-teman menjawab, gimana teman-teman, masih ingat gak sama tagline-nya nih? Lupa ya? Ingat teh. Lupa kok baru bangun. Ya udah. Jadi kalau saya menyebutkan LDKM 2021, teman-teman menjawab langkah awal pemimpin muda berintegritas. Nah, untuk semuanya, ini kita lebih dulu biar seru gitu tagline-nya. Yuk, boleh on mic teman-teman. Kakak-kakak panitianya juga. Saya menyebutkan LDKM 2021, teman-teman. Pemimpin Langkah muda awal berintegritas. pemimpin muda berintegritas. Nah, kita coba sekali lagi sebelumnya. LDKM 2021, Langkah awal Pemimpin muda berintegritas. Muda berintegritas. sebelumnya ucapkan terima kasih dan datang kepada perwakilan BEM dan DPM yang telah hadir untuk memantau jalannya acara LDKM di hari kelima ini. Nah, teman-teman, karena tadi saya sudah singgung bahwa hari ini adalah hari terakhir kita dalam rangka acara LDKM. Nah, untuk acara pertama yaitu ada penayangan video. Nah, gimana kakak operator udah siap belum? Nah, ini merupakan penayangan video LDKM offline kita. Boleh diputar.
Nah, tadi itu video gambaran jika kita mengikuti LDKM secara offline gitu teman-teman. Jadi seru ya kalau LDKM-nya offline, jadi kita bakal ada games-games kayak gitu juga. Gitu. Nah, untuk acara selanjutnya yaitu ada pengenalan hima. Nah, karena di hari pertama kita udah pengenalan hima, nah sekarang kita bakal pengenalan hima lagi nih supaya lebih kenal gitu teman-teman sama kita gitu. Nah, silakan kepada Kak Ajis. Oke. Bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Buat teman-teman peserta LDKM 2021 ya. Ini gimana kabarnya nih? Tadi kayaknya udah ditanya kabar sama MC, cuman nggak semuanya jawab ya. Takutnya ada yang sakit, ada yang mungkin lagi sibuk, cuman mencoba untuk memaksakan ikut LDKM. Cuman kalau misalkan kayak gitu, saya apresiasi gitu sih ya. Untuk yang berhalangan tapi tetap memaksakan untuk ikut LDKM, apresiasi sekali itu buat teman-teman semuanya. Buat teman-teman gimana kabarnya nih? Di sini ada Irfan ya, ada Nurul Aziza. Oh, Irfan baik ya. Siapa lagi tadi yang jawab ya? Kelihatan. Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah. Meskipun dengan tugas mata kuliah yang begitu menggeludak. Biasa lah ya. Itu kalau misalkan untuk tugas-tugas pindah ya dari siswa ke mahasiswa, pasti bakalan ngerasain awal-awal semester 1 tuh kerasa banget bedanya ya. Pasti langsung banyak tugas, terus juga banyak kelompok ya. Banyak kelompok juga ya. Banyak kelompok, Iya, terus Kak. juga banyak presentasi, banyak grup ya. Pokoknya yang grup itu sih yang paling saya rasain juga ketika masuk mahasiswa, jadi mahasiswa, grup tuh langsung muncul. Entah grup kelas lah, grup kelompok ini, kelompok itu, pokoknya banyak banget ya. Sharing-sharing aja ya teman-teman semuanya. Tapi nanti udah apa namanya? Udah semester 2, 3, 4 dan seterusnya mah pasti bakalan terbiasa lah teman-teman. Apalagi untuk 2, 3, 4
biasanya itu udah nggak terlalu kerasa, tapi kalau udah semester 5 bakalan kerasa lagi gitu. Itu pengalaman saya sih ya. Nggak tahu mungkin teman-teman yang lain mungkin ada pengalaman yang lain. Nah, teman-teman, di sini saya pengen memperkenalkan anggota atau pengurus Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah periode 2020-2021. Cuman di sini kita sistemnya sharing-sharing aja buat ke teman-teman semuanya. Jadi saya akan coba untuk memperkenalkan anggota saya satu persatu. Cuman mungkin enggak semuanya hadir. Jadi menyesuaikan sama waktu aja. Nah, setelah saya memperkenalkan, nah mangga nih, saya persilakan buat teman-teman barangkali ada yang ingin nanya. Contoh nih, saya memperkenalkan salah satu pengurus saya, misalkan MC nih, Mbak Eliana Sari. Saya coba untuk memperkenalkan, terus Mbak Eliana memperkenalkan diri. Nah, setelah itu saya mempersilahkan buat teman-teman untuk bertanya ke Mbak Eliana ya, ke Teh Eliana perihal apapun. Entah itu masalah kehidupan, masalah tugas, dosen, masalah percintaan mungkin ya. Pokoknya bebas apa aja, kita sharing-sharing aja. Biar nggak terlalu membebani teman-teman juga. Karena udah berapa hari ya? 1, 2, sama sekarang 5. Saya yakin teman-teman udah bosen ya ikut acara-acara online kayak gini. Cuman sekarang karena ini buat kewajiban teman-teman juga ya, buat salah satu syarat nanti sidang juga, mohon untuk teman-teman mengikutinya dengan senang hati, ikhlas, nggak ada keterpaksaan seperti itu ya. Nah, teman-teman semuanya, mungkin sebelum saya memperkenalkan, apakah perlu saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya? Saya dulu apa mungkin langsung aja? Saya perlu perkenalkan diri Akang nggak? dulu. Kakak dulu. Ya, Akang dulu, Kang, sebagai ketua himanya. Oke. Saya sebenarnya bosan juga ya memperkenalkan diri tuh. Sebenarnya udah beberapa kali memperkenalkan diri ya, cuman nggak apa-apa. Oke, saya memperkenalkan diri ya buat teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Aziz. Biasanya dipanggil Rizky, dipanggil Aziz, atau biasanya ada juga yang memanggil sayang gitu ya. Cuman itu hanya beberapa orang tertentu saja. Nggak boleh semuanya ya. Nah, itu. Terus saya tinggalnya di Banjaran, di Bandung, sama kayak Sofi ya, Sofi Atrijana. Dan deket juga ya kalau misalkan waktu itu saya tanya, deket ya, 5 menit sampai 10 menit nyampe ke rumahnya buat minta makan. Nah, selanjutnya saya lahir, perlu nggak tanggal lahir? Apa nggak usah aja? Perlu Mau buat tau nggak? disiram Mau nanti. tau nggak? Buat disiram aduh. Nah, buat teman-teman, saya lahir tanggal 3 Januari ya 2021. 2001. Teman-teman juga sebenarnya mungkin ada sebagian yang masih ingat ketika waktu KLDKM ya, waktu PK2MB saya juga maju juga ke depan untuk memperkenalkan diri. Nah, mungkin untuk itu selebihnya cukup ya. Hobi saya itu jalan-jalan, enggak deh. Hobi saya ngapain? Oh, hobi saya menyanyi ya. Saya suka nyanyi, cuman nggak suka-suka banget. Ketika memang suasana hatinya lagi nggak baik, saya coba untuk nyanyi. Cuman nggak terlalu sering juga sih. Nah, itu teman-teman mungkin sekilas ya untuk perkenalan diri saya. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Bertanya hal apapun, perihal apapun, kita sharing-sharing aja. Karena sekarang memang acaranya buat sharing-sharing aja buat teman-teman. Barangkali ada yang ingin tahu masalah kehidupan kampus atau kehidupan dari masing-masing pengurus dipersilahkan gitu. Ada yang ingin nanya? Kalau nggak ada yang ingin nanya, nanti saya yang nanya nih. Saya Atau boleh pengen nanya, Kak? ditanya apa? Boleh. Siapa ini? Anggi. Oke, Anggi Ahmad. Iya. Iya, Kak. Aduh, sebuah kehormatan juga bisa ketemu Ketua Hima Eksar. Aduh, Masya Allah. Nah, untuk perihal ini, Kak, untuk menjadi anggota ataupun menjadi Mau bertemu Ketua juga, Hima Anggi. sendiri,
Itu ada prosedural ataupun ada syarat-syarat tertentu nggak Kak, Oke. selain dari harus lulus dulu PK2MB atau LDKM gitu Kak? Oke. Itu saja. Itu aja. Ada lagi mungkin tambahan? Ya. Oh, mungkin. Untuk sekarang itu dulu ya. Oke, untuk Anggi. Kayaknya ini calon-calon yang pengen banget masuk Hima ya. Pengen juga jadi ketua Hima juga ya. Enggak juga sih Kak. Cuma Ya, ayo. Kita doakan sama-sama ya. Mudah-mudahan. Nah, oke, untuk Anggi. Jadi untuk syarat untuk jadi pengurus ya, pengurus Hima itu sebenarnya syarat mutlaknya itu ikut PK2MB sama ikut LDKM. Nah, untuk syarat-syarat yang lainnya itu menyesuaikan tergantung dari open recruitment-nya tiap periode gitu. Jadi untuk opreknya tuh kayak misalkan persyaratan, kalau misalkan untuk oprek tahun saya itu disyaratkannya tuh kayak misalkan harus membuat esai, harus membuat motivation letter, terus juga nanti ada wawancara, sebelum masuk tuh ada wawancara. Setelah itu tapi cenderung mudah sih untuk masuk ke Hima XR itu. Jadi buat teman-teman ditunggu kehadirannya di Hima XR. Ya. Ada lagi? Cukup atau ada Terima yang kasih mau Kak ditambahin? sebelumnya. Terima kasih. Insya Allah mungkin Ya, siap. main-main ke Hima. Ya boleh. Sekarang sih karena online ya, jadi sekrenya tuh kosong. Cuman kalau misalkan main boleh aja, bilang aja. Dan kalau misalkan main, mungkin tolong diberesin gitu. Beres-beres ya, beres-beres. Siap. Agak berantakan. Soalnya udah lama ditinggal ya. Kita terlalu lama online ya. Gitu. Siap. Terima kasih mungkin Kak teman-teman yang sebelumnya lain Kak. ada lagi yang ya sama-sama Anggi. Oke, dari teman-teman yang lain ada lagi yang ingin bertanya? Kamu nanya dong. Ya, Ega Apriliansyah. Enggak. Kikin. Oh, Kikin. Kok di sini munculnya Ega ya? Oke, Kikin ada. Lika-liku atau ya lika-liku untuk mempersiapkan LDKM tuh kayak apa sih? Soalnya ini curhat dikit ya Kak. Kakak pembina di kelompok Kikin tuh kadang kasihan juga gitu kan ya. Beliau juga mungkin pada capek. Terus kalau boleh tahu lika-liku mempersiapkan acara LDKM ini seperti apa sih? Oke, untuk lika-liku mempersiapkan acara LDKM. Mungkin ini lebih baiknya ditanyakan langsung kepada ketua pelaksananya kali ya. Biar lebih afdol gitu. Ketua pelaksananya ada nggak? Hadir nggak? Nggak ada. Nggak ada. Terus ini siapa ya yang ngomong? Nah, gimana nih ketua pelaksana yang cantik, yang ganteng, kalem, gimana untuk persiapan LDKM? Untuk masuk ya, untuk izin menjawab pertanyaan dari saudara Kikin. Lika-likunya tuh ya banyak sih, harus mempersiapkan persyaratan, terus perizinan segala macam, terus minjam room, terus belum permasalahan di internal juga gitu kan, ada yang miskom dan segala macam. Terus ya kita hampir tiap hari gitu ngerapatin untuk LDKM ini gitu kan. Terus apalagi ya, materi-materi yang akan disampaikan, terus penyusunan acara ini sampai dari awal sampai akhir tuh ya lumayan lah gitu kan, membutuhkan pikiran, tenaga, waktu juga. Kita juga harus hampir tiap hari tatap muka kayak gini gitu kan, nge-zoom terus gitu kan, pusing juga gitu kan ya kalau kita alami. Terus ya alhamdulillahnya gitu ya, alhamdulillah banget teman-teman ini sangat antusias dalam ikut dalam LDKM ini gitu ya.
banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang udah bersemangat banget gitu ya untuk LDKM ini. Dan jujur saja gitu ya, saya baru pertama kali banget megang acara sebesar ini gitu kan. Ya LDKM ini termasuk besar ya karena salah satu proker besar juga di Hima Exyar gitu, dan saya sangat senang gitu, bangga banget. Jadi sedih. Ya, mungkin kurang lebihnya seperti itu sih. Kalau pengen lebih curhat lagi nanti bisa di belakang lah. Kalau nggak sibuk, sekarang saya ada di kampus. Bisa mau curhat-curhat boleh. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih. Iya, Kak. Oke, mungkin nambahin sedikit ya buat Kikin lika-likunya. Saya nambahin dikit. Memang kalau misalkan untuk di Hima Exyar ini bisa dikatakan sedikit berat juga ya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan besar kayak LDKM, terus juga nanti di bulan depan bakalan ada agenda festival ekonomi syariah juga, itu perlombaan buat SMA sederajat. Lika-likunya kita memang dianggap cukup berat karena SDM-nya juga kurang banyak ya kalau misalkan kita bandingkan dengan anak manajemen sama anak akuntansi. Mereka pengurusnya tuh sekitar 50 orangan ya. Nah, kalau kita itu pengurusnya hanya sekitar 24 orang seperti itu. Nah, itu juga menjadi suatu hal yang memang tiap anaknya, tiap pengurusnya harus kerja lebih banyak gitu daripada pengurus atau himpunan yang lain. Karena kalau misalkan himpunan yang lain kan kita ada job desk nih. Kita coba untuk bagi-bagi satu orang satu. Nah, kalau misalkan di kita ada job desk banyak, terus SDM-nya sedikit, secara tidak langsung dan terpaksa gitu, satu orang ngambil 2 job desk seperti itu. Itu juga menjadi salah satu kenapa tadi Kikin bilang pembimbingnya kayak yang capek banget ya. Kasihan, cuman ini syukur ya, alhamdulillah ada yang perhatian nih Kikin sama pembimbingnya. Ini pembimbingnya siapa, Gozali? Kak Eva sama Kak Melva. Eva sama Kak Melva. Mana nih? Pada on cam nggak? Eva belum on cam ya. Melva ada? Melva? Ada aja. Mana dia kelihatan tuh ya. Nah, Melva. Ini kelihatan capeknya ya. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Semangat buat semuanya. Nah, dari Kin cukup, ada lagi yang ditanyakan? Ya udah cukup. Ini Kikin juga berpotensi masuk Hima kayaknya, atau BEM atau DPM. Ada ke arah sana nggak? Kepikiran ke arah sana? Kepikirannya baru ke Hima. Kalau BEM sama yang lain enggak. Oke. Ya bisa ini apa? Bertahap, atau kalau misalkan di Hima juga bagus sih. Karena kita membutuhkan orang juga ya. Di Hima 3 periode bisa juga kan, banyak juga itu angka tingkat yang di Hima tuh sampai 3 periode dari awal sampai lulus itu. Nah, mungkin cukup ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan buat teman-teman yang lain? Saya belum dengar suara dari ceweknya nih, Ahwatnya nih. Ada kemana nih? Apa nggak pada mau nanya ya? Nggak pada penasaran gitu ya? Apa mau ditanya? Ditunjuk nih. Di sini ya, di layar saya ada 2 orang. Ahwat. Siapa coba? Ada Sena sama Nurul Aziza nih. Ada yang ingin ditanyakan nggak buat Sena sama Nurul Aziza? Apa cukup atau mau ditanya? Kayaknya biasanya kalau perempuan tuh lebih pengen diperhatikan ya daripada memperhatikan. Iya nggak sih? Kan nggak ada, nanti saya coba untuk oper ke teman-teman pengurus yang lain untuk memperkenalkan diri. Nggak ada, hitung sampai 5 ya. 1 sampai 5 udah. Oke.
buat teman-teman udah ya. 1 sampai 5. Jadi buat teman-teman semua, sekarang saya akan coba untuk memperkenalkan memperkenalkan pengurus saya yang lain. Jadi buat teman-teman diharapkan untuk aktif bertanya juga ya. Oke, pilih siapa ya? Oke, saya nanya ke ini deh, ke anak-anak mabanya. Anak-anak teman-teman pengen tahu siapa? Pengen ngobrol sama siapa? Sok, tunjuk. Nanti saya coba tunjuk. Dan harus mau ya. Ada. Ini kayaknya Nurul Aziza pengen ini deh, pengen pick up. Nah itu siapa tuh? Ada suara. Saya ingin Kak. Gak kelihatan pakai HP ya. Sok, mau. Oke, Irfan. Irfan ya? Mau nunjuk siapa, Irfan? Di ketua XR gitu. Hah? Gimana? Di ketua himpunan XR gitu. Jadi ketua Hima. Ketua Hima. Tutorialnya Kan saya ketua Himanya gimana? Tahapannya apa aja, terus yang Oh, mau nanya lagi ke saya. Oh, oke. Apa tadi pertanyaannya? Ya untuk jadi Boleh diulang? kandidat yang baik untuk ketua Hima XR tuh kita harus melakukan apa aja gitu. Oke, untuk jadi ketua Hima XR yang baik, kandidat ketua Hima XR yang baik, itu harus mempersiapkan apa aja? Itu. Oke, mau jujur apa bohong? Blak-blakin aja, Kak. Soalnya ini apa? Blak-blakan aja. Gimana? Oke, ini sedikit curhat ya. Bisa dibilang curhat ini ya. Buat teman-teman semuanya, ini ngasih tahu aja buat teman-teman. Saya di Hima XR, kenapa bisa menjadi pengurus Hima XR? Sebenarnya saya juga nggak tahu kenapa bisa kepilih ya. Karena kalau misalkan untuk di Hima itu, budayanya bukan kita yang mencalonkan. Jadi kan di yang lain tuh banyak ya mencalonkan diri, kita pengen jadi ketua ini, pengen jadi ketua BEM, ketua DPM, dan lain sebagainya itu mencalonkan biasanya di organisasi yang lain, yang lain. Nah, kalau untuk di Hima XR itu budayanya bukan yang mencalonkan, tapi dicalonkan. Jadi ketika saya terpilih menjadi ketua Hima, itu sebenarnya bukan karena keinginan saya ya. Saya juga nggak mau sebenarnya. Saya juga nggak mau. Cuman karena kepercayaan dari teman-teman yang lain. Lebih ada 4 ya, 5. 1, 2, 3, 4. Ada 4 calon yang dicalonkan itu juga semuanya bukan mencalonkan diri, tapi dicalonkan sama teman-teman pengurus himpunan mahasiswa Hima XR, terus juga sama anggotanya, sama maba ya, maba angkatan 2019, 2020, dan lain sebagainya. Itu juga nanti bakalan ikut mubas. Teman-teman juga nanti bakalan diajak ikut mubas, musyawarah besar, untuk nanti juga teman-teman bakalan ada kesempatan untuk memiliki hak suara dan hak bicara. Seperti itu. Nah, ketika saya jadi ketua Hima, itu sistemnya musyawarah. Musyawarah, jadi kayak voting gitu. Nanti sebelum voting itu ada namanya tuh pandangan umum. Nah, pandangan umum itu apa? Pandangan umum itu ketika kita selaku calon kandidat itu disuruh keluar dulu, disuruh keluar ruangan. Kita nunggu di sana, kita nggak boleh tahu apa yang ada di dalam sidang ya, di dalam ruang sidang. Nah, di dalam ruang sidang itu nanti si presidium 1, 2, dan 3 itu mempersilahkan buat seluruh peserta, bukan peserta ya, seluruh yang ada di sidang di dalam ruang sidang itu untuk memberikan pendapatnya masing-masing terkait dari calon-calon dari masing-masing calon ketua Hima gitu. Sampai sini dapat dipahami. Nah, kalau untuk mempersiapkannya sebenarnya yang dipersiapkan itu ya
ketika saya di Hima sebelumnya, saya untuk mencoba untuk aktif ya. Saya mencoba untuk aktif ketika ada kegiatan acara, saya untuk mencoba untuk aktif, untuk bertanya, untuk memberikan pendapat, masukan, dan lain sebagainya. Nah, ketika teman-teman memperlihatkan teman-teman yang seperti itu kemungkinan teman-teman terpilih itu bakalan lebih besar. Seperti itu. Bagaimana Irfan? Cukup? Cukup. Oke, alhamdulillah. Oke, buat teman-teman yang lain mungkin ada lagi yang ingin bertanya ke saya lah ya, atau langsung aja kita lanjut ke yang lain. Kita pengen nanya dulu kali lagi. Ya, boleh. Kikin. Ini kayaknya para mabanya ini ya, pada tertarik masuk Hima, bagus. Selama menjabat gitu kan, kadang kita suka down kadang sama kinerja sendiri atau sama kinerja bawahannya gitu kan. Nah, di skala kita merasa down itu, kenapa sih kakak masih bisa bertahan gitu nyampe sekarang? Dan apa yang membuat kakak paling down gitu, pengalaman kakak yang paling bikin kakak down? Jabat, apakah ada hal yang membuat makin down, dan ketika down tuh bagaimana saya bisa nggak menyerah ya gitu ya, intinya nggak menyerah. Terus juga kejadian apa yang membuat saya down banget seperti itu ya, mungkin kira-kira Iya, kayak gitu. kurang lebih. Oke. Oke. Nah, kalau misalkan untuk kejadian yang down banget, ini sebenarnya pernah baru-baru ini saya alami ya teman-teman, ketika waktu bulan sekarang tuh sekarang tuh bulan September ya, Agustus sekarang bulan apa sih? September. Sekarang bulan September. Nah, berarti bulan Juni itu berarti 2 bulan sebelumnya ya, 1 bulan, 2 bulan. Pokoknya itu ya, bulan Juni ya. Pada bulan Juni itu ada kejadian yang berturut-turut membuat saya down. Yang pertama itu ada kondisi internal yang kurang baik, ada permasalahan di internal, itu ada permasalahan internal, ribut gitu pokoknya, bisa dibilang ribut gitu. Terus yang kedua, dari pengurus-pengurusnya itu ketika rapat kurang semangat, terus juga kurang mengindahkan tata tertib yang sudah ditetapkan ya. Ketika kita menjabat kan kita itu bikin tata tertib ya, sudah disepakati sama semua orang, tapi sampai ke sini saya ngerasa bahwa aduh, ini kok anak-anak justru malah melanggar tata tertib yang sebenarnya mereka sudah sepakati di awal tuh. Mereka sudah sepakati di awal, tapi mereka juga yang melanggarnya. Nah, itu membuat saya merasa dihianati. Itu berarti ada 2 ya. 2. Terus yang ketiga, adanya anggota atau pengurus kepercayaan saya yang ketika awal, kok jadi sedih ya? Ketika awal maju itu selalu menyemangati saya ya. Saya juga jadi ketua Hima karena dia. Saya juga jadi ketua Hima disemangatin dia gitu. Terus ketika bulan kemarin Juni itu dia bilang bahwa aku mah pengen udahan aja gitu ya. Pengen udahan. Tapi enggak banyak gitu. Terus ada beberapa orang lagi enggak. Nah, kan itu kalau misalkan ada yang bilang kayak gitu, padahal itu orang yang sudah menyemangati saya dari awal, kan ngerasa sedih banget ya. Saya tuh ya kayak gitulah. Nggak bakal ceritain. Oke. Nah, seperti itu.
Nah, lalu kenapa sampai sekarang saya masih survive ya? Kenapa sekarang saya masih struggle ya istilahnya, survive struggle? Ya karena saya mikir kok gini teman-teman, kalau misalkan bukan kalau misalkan bukan saya lagi, terus mau siapa lagi gitu? Terus juga saya mikir bahwa ini tuh udah tempatnya loh, Cis. Ini tuh udah saatnya loh, Cis. Ini tuh kamu tuh bukan lagi siswa yang hanya bisa jadi penonton loh. Kita harus coba untuk nggak cuma nonton, kita juga nggak bisa cuma duduk di bangku penonton ya. Kita harus ada keinginan untuk bisa menjadi pemain loh. Nah, itu kan pilihan ya. Ketika ada suatu hal yang membuat kita bangga, kalau misalkan ekonomi syariah nih meningkat misalkan ya, ekonomi syariah meningkat, Ikopin meningkat, maju, itu kan pilihan apakah kita akan menjadi pemain di dalamnya ataukah kita hanya cuman menjadi penonton saja. Itu pilihan. Jadi buat teman-teman stop gak buat jadi penonton gitu ya. Udah saatnya kita coba untuk ngambil peran. Udah saatnya kita coba untuk struggle, survive, nggak cuman pengen enaknya aja, tapi coba untuk kita keluar dari zona nyaman kita gitu. Gini loh teman-teman, kadang sering kali ya kesalahan yang sering dibuat oleh para mahasiswa baru ya, yang mahasiswa baru yang kupu-kupu mungkin ya, yang kurang aktif, kesalahan-kesalahan mereka tuh terkadang mereka masih membawa dirinya yang lama, padahal lingkungannya sudah baru teman-teman. Mereka masih membawa diri SMA-nya, padahal dia tuh udah mahasiswa, beda tingkatannya kan ya, siswa mahasiswa. Seperti itu sih. Mungkin cukup ya. Jadi curhat deh. Iya Kak, cukup. Oke, makasih ya Kikin. Nah, buat teman-teman ada yang ingin bertanya? Ini tadinya pengen ini ya, bentar. Tadinya pengen memperkenalkan pengurus hima. Bentar apa tuh? Tadinya pengen memperkenalkan pengurus hima tapi malah jadi sharing with Ajis. Oke. Nggak apa-apa tapi nggak apa-apa. Sok. Ada yang ingin bertanya? Ada lagi kayaknya Kak, saya juga jadi pengen nambahin. Oh iya, enggak. Jadi nanya lagi Kak, boleh? Boleh. Siapa ini? Ahmad. Tadi Anggi Kak. Oh, Anggi Ahmad. Ya, Ahmad Anggi. Iya. Ya, Anggi. Saya tadi nyimak juga dari pengalaman Kak Aziz ini yang Masya Allah gitu ya, dengan berbagai kisruh ataupun permasalahan yang ada di Hima XR ini gitu kan. Itu sebuah panutan juga khususnya buat saya ini gitu ya Kak ya. Saya jadi teringat dari kata-kata Tan Malaka bahwasanya itu mundur adalah sebuah pengkhianatan. Makanya pas tadi Kakak bilang dengan berbagai permasalahannya, kalau kata orang Sunda, lamun teu urang saha deui gitu tah. Itu mungkin ya kayak itu inspirasi banget buat saya gitu. Yang saya ingin ibaratnya penasaran juga untuk di Hima terus Hima XR sendiri itu mungkin Kak ada seperti kajian khusus yang di XR sendiri gitu untuk meningkatkan kualitas SDM ataupun kualitas intelektual dari Hima XR sendiri itu ada kajian khusus enggak Kak ataupun ya kajian rutin misal gitu mungkin seperti misal untuk pengurus atau anggota-anggota Hima XR itu diwajibkan untuk minimal membaca satu buku dan meresensinya misal seperti itu. Ataupun ada kajian yang bagaimana gitu dalam lingkup Himanya seperti itu mungkin Kak. Terima kasih. Oke, ini luar biasa sekali ya dari Anggi ini. Tadi mengutip dari kata Tan Malaka ya. Apa tadi gue lagi? Iya Kak. Iya. Mundur itu berarti pengecut ya? Iya Tan Malaka Kak. Ya. Pengkhianat. Oh iya, mundur dari sebuah organisasi itu adalah pengkhianat. Pengkhianat organisasi. Oke.
Oke, untuk kajian sendiri, mungkin kalau misalkan untuk di Himaexer, oke, nah, tuh agak pilek ya. Nah, kalau untuk kajian sendiri, itu kalau misalkan untuk kajian rutin yang misalkan meningkatkan intelektual atau semangat ya, itu sebenarnya kalau misalkan dalam bentuk yang tadi sudah disebutkan sama Anggi, itu bisa dibilang belum ada yang rutin banget. Cuman itu setidaknya dalam satu periode itu ada kayak kajian-kajian kayak gitu tuh ada. Kayak misalkan ngakos ngaji ekonomi syariah, terus juga KUK, itu juga KUK kajian juga ya, kajian juga mengenai koperasi. Terus untuk masalah internalnya, kita lebih banyak untuk apa namanya tuh, yang rutin itu controlling sih, lebih ke controlling, kayak nanya kabar ke pengurus-pengurusnya. Itu nanti ada divisi yang menaunginya gitu. Cuman tadi apa ya, apa yang dikatakan Anggi itu sebenarnya bagus ya. Itu mungkin nanti akan saya coba pertimbangkan, baru kepikiran juga. Makasih gitu ya, udah membuka saran dan mas. Oke, mungkin gimana Anggi? Terima kasih Kak, terima kasih sebelumnya Kak. Ya, sama-sama, siap. Oke, nah teman-teman, kayaknya waktunya udah habis ya. Padahal saya nunggu pertanyaan dari ininya, Ahwadnya, Ivan semua tadi. Ahwadnya, cuman nggak apa-apa, nanti mungkin di lain waktu ya, di lain kesempatan. Sekarang waktunya udah habis. Lihat udah diteror ya sama timekeeper. Udah habis Pak, udah habis katanya. Oke, siap-siap bentar ya. Nah, paling udah beres ya. Nggak jadi ya perkenalan ke anggota himanya. Cuman nggak apa-apa. Saya sangat apresiasi lagi buat teman-teman yang tadi sudah bertanya, sudah aktif, sudah bahkan ada yang memberi masukan. Itu saya sangat mengapresiasi sekali gitu. Ada yang peduli juga sama pengurus yang capek. Luar biasa gitu teman-teman. Terima kasih banyak buat semuanya. Tapi sayang sekali ya, kita terbatas waktu. Jadi setelah ini saya serahkan kembali kepada MC-nya. Jadi buat teman-teman, ini karena ini juga hari terakhir ya, hari Jumat, hari terakhir LDKM. Jadi buat teman-temannya selepas LDKM ini, mohon untuk terus semangat. Apa yang sudah disampaikan semasa di LDKM, 4 hari ke belakang, tolong jangan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan ya. Tapi coba untuk masuk telinga kiri, masuk telinga kanan, terus simpen di pikiran gitu. Jangan dibiarin sia-sia lah ya. Jangan dibiarin keluar begitu saja. Itu sih ya. Buat teman-teman semangat terus. Saya pengen nyoba ini deh, nyebut satu-satu ya. Buat ya semangat ya buat Nurul Aziza, buat Senan Sri Wahyuni, buat Fadia Prayusniar, buat Mira, buat Sofia Tuljana, buat Marina Siha, buat Anggi Ahmad, buat Kikin Hidayatullah, buat Ega Apriliansyah, buat Ali Putra Nurfalah. Udah ya, ada lagi yang mau disebutin? Buat Karsidi, buat Irfan ya, Muhammad Irfan. Nah, buat semuanya yang tadi saya sebutkan, semangat terus selama menjalani perkuliahannya ya. Setelah kita jadi siswa, kita ngerasa bahwa kita main, kalau saya pribadi siswa bukan suatu hal yang belum menjadi tingkatan yang harus serius banget gitu di siswa. Suatu ketika SMA, SD, SMP, SMA. Tapi ketika kuliah, ini tuh momentum sia-siain karena nanti setelah kuliah itu
ke MC. Baik, terima kasih kepada Kak Ajis yang telah mengisi pengenalan Hima, walaupun jadinya sering Kak Ajis ya kalau gitu. Nah, untuk acara selanjutnya yaitu kesan-pesan dari pembimbing. Nah, gimana nih pembimbing kesan-pesan selama membimbing adik-adiknya gitu, teman-teman angkatan 2021. Nah, boleh dari pembimbing Ibnu Khaldun kesan-pesannya gimana nih? Baik, saya Vina Marlina, pembimbing Ibnu Khaldun, kelompok 2. Kesan-pesan selama kegiatan berlangsung luar biasa menyenangkan buat teman-teman. Terima kasih ya atas apresiasinya. Terus semangat. Dah gitu aja. Baik, terima kasih ya. Tuh kata pembimbingnya tetap semangat gitu teman-teman ya kuliahnya. Nah, buat pembimbing dari Al-Ghazali gimana nih pesan-pesannya? Oke, terima kasih sebelumnya MC yang sudah mempersilahkan. Sebelumnya Eva mau bilang makasih banyak buat teman-teman yang selalu semangat ngejalanin tiap-tiap tugas yang selalu diberikan oleh panitia kepada teman-teman selama LDKM ini kayak gitu. Terus juga Eva mau bilang minta maaf ke teman-teman. Mohon maaf sebelumnya kalau misal kadang slow rest di grup atau yang lainnya kayak gitu. Tapi sebisa mungkin Eva balas chat-chat teman-teman kayak gitu. Bukan bermaksud apa-apa kayak gitu. Terus juga Eva mau bilang makasih banyak kepada Tim Elva atas bantuannya. Soalnya kemarin-kemarin Eva sempat nggak ikut LDKM karena ada hal lain yang emang nggak bisa ditinggalin sama Eva kayak gitu. Makasih juga itu udah ngehandle kelompok 3 yaitu Al-Ghazali ya. Tim Elva makasih banyak. Terus juga tetap semangat buat teman-teman. Semoga LDKM sekarang ini memberikan pelajaran yang berarti banget buat teman-teman kayak gitu. Jadi buat teman-teman tetap semangat. Terus juga semoga maksudnya dari LDKM ini teman-teman dapat hal-hal yang benar-benar teman-teman belum dapetin kayak gitu. Jadi biar membekas gitu ke teman-temannya juga. Udah sih itu dari Eva. Makasih sebelumnya buat teman-teman. Terus juga Eva mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau yang lainnya yang disengaja ataupun yang nggak disengaja. Baik, teman-teman semuanya. Lalu kesan-pesan dari pembimbing Ibnu Taimiyah, boleh? Baik, izin masuk ya TTMC. Sebelumnya mohon maaf dari pembimbing Ibnu Taimiyah tidak bisa mengikuti Zoom hari ini dikarenakan dia sakit, hidungnya berdarah, jadi harus diperiksa katanya teh. Jadi izin mewakili, katanya kesannya yaitu senang bisa kenal bersama Maba Angkatan 2021. Alhamdulillah, Maba 2021 sekarang bisa ikut LDKM dengan seksama, dengan baik, dan juga Teh Mega, mohon maaf sebagai pembimbing suka cerewet dan jika slow respon juga. Lalu untuk pesannya, tetap kompak dan jaga uhuahnya meskipun kalian hanya 12 orang. Cukup, Teh. Terima kasih kepada teteh-teteh pembimbing yang udah mengasih kesan-pesannya dan juga telah sudi gitu mampu untuk membimbing maba-maba tahun sekarang gitu. Nah, kita kan sudah melewati LDKM ini, melaksanakan LDKM ini selama 5 hari. Nah, boleh dong pesan-pesan dari pesertanya nih, gimana nih? Mau saya tunjuk atau mau teman-teman yang langsung bilang kesan-pesannya gitu? Boleh?
Atau saya tunjuk aja ya? Boleh dari kelompok Al-Ghazali, Sena, boleh kesan-pesannya gimana nih selama mengikuti acara LDKM ini? Iya, Kak. Terima kasih para pembimbing yang sudah membimbing kami di acara LDKM ini. Semoga semoga kebalasannya dibalas oleh Allah yang dengan berlipat ganda. Udah gitu aja. Ya, amin, amin. Makasih ya, Sena, buat kesan-pesannya. Lalu dari kelompok Ibnu Khaldun, boleh Mira kesan-pesannya gimana nih mengikuti LDKM? Ya Kak, buat teruntuk buat Teh Vita sama Melva, makasih banget udah ngebimbing kami. Terus walaupun kami kayak yang diingetin tuh kayak on cam gitu, makasih banget buat udah ngingetin. Semoga barokah gitu. Udah makasih banget pokoknya Kak. Ya tetap semangat buat kalian sama kakak-kakak pembimbing. Sukses selalu Kak. Iya. Mau nanya juga nih, pesan acaranya gimana gitu? Ngebosenin kah atau gimana gitu? Buat acara LDKM sih alhamdulillah Kak, senang gitu bisa kenal juga sama kakak-kakak pembimbing yang lain, terus sama ketua Hima Aisyah juga. Alhamdulillah lancar sih Kak buat LDKM. Oh iya, baik. Terima kasih ya Mira udah pesan-pesannya. Nah, buat satu kelompok lagi nih dari Ibnu Taimiyah. Nah, boleh Merli deh. Kesan-pesan dari Merli. Pertama mau ucapin terima kasih buat pembimbing Ibnu Taimiyah, buat Teh Mega, buat Teh Melpa, makasih udah membimbing kelompok Merli. Terus makasih juga buat panitia yang udah sibuk gitu ngebuat acara ini. Semoga lelahnya menjadi lelah. Kesan di acaranya seru, tegang asik gitu. Udah Teh. Ya baik, makasih ya Merli ya udah menyampaikan pesan-pesannya. Mungkin ada lagi nih yang mau menyampaikan pesan-pesan gimana gitu acaranya, atau makasih buat pembimbingnya. Ada lagi gak? Saya boleh Teh? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teruntuk kakak-kakak pembimbing, kakak-kakak panitia, terkhusus mungkin untuk ketua Hima Eksyar, Kang Ajis, yang Masya Allah. Mungkin untuk disebutnya kesan-pesan untuk acara dari LDKM ini, mungkin dari saya pribadi mungkin tidak ada kata-kata indah untuk mengutarakan rasa senang, bahagia bisa ketemu dengan kakak-kakak panitia ataupun pembimbing-pembimbing yang Masya Allah dengan berdarah-darah beliau selalu mengingatkan bahwasanya penting dan yang lainnya gitu, dan selalu
membimbing kami mungkin khususnya untuk kelompok Ibnu Taimiyah. Pokoknya terkhusus untuk pembimbing Ibnu Taimiyah yang Masya Allah pokoknya the best banget. Dan umumnya mungkin untuk untuk para panitia yang udah ibaratnya berjuang keras untuk melaksanakan acara LDKM ini untuk kami semua gitu. Kami semua terkhusus saya mungkin Kak menghaturkan ribu terima kasih mungkin dari saya pribadi dan umumnya dari teman-teman semua yang sudah membimbing kami, memberikan ilmu-ilmu yang insya Allah mungkin kedepannya kami bisa realisasikan ilmu-ilmu yang sudah Kakak berikan kepada kami di acara LDKM ini mungkin Kak. Dan mungkin terkhusus wabil khusus mungkin untuk saya pribadi gitu. Untuk acara LDKM ini adalah suatu acara yang besar dan sangat bermanfaat sekali gitu untuk saya dan teman-teman saya, dan saya terima kasih banget kepada kakak-kakak panitia. Pokoknya the best lah, nggak bisa ngerangkain kata-kata indah untuk rasa seneng saya gitu untuk kakak-kakak panitia dan kakak-kakak pembimbing yang sudah ngawal kami dari awal opening LDKM hingga sekarang mungkin akhir, tapi bukan akhir dari segalanya. Semoga mungkin di lain hari, apalagi di offline, kita masih tetap bisa berkumpul, masih bisa tetap sharing, masih bisa tetap yang paling pokok bisa tetap ngopi bareng dengan kakak-kakak pembimbing dan pembina. Dan harapannya sih untuk saya pribadi, kami semua peserta LDKM bisa ngopi bareng dengan kakak-kakak pembimbing dan kakak-kakak panitia. Itu saja mungkin Kak, terima kasih. Wallahumma wa'fiqillah komentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dijadwalkan ya kakak-kakak buat ngopi-ngopi barengnya tuh. Nanti kalau udah di traktir ketuprak ya. Traktir ketuprak ya. Boleh. Ya. Nah, alhamdulillah teman-teman, acara demi acara sudah kita lewati gitu. Nah, sebelum penutupan doa, kita foto dulu ya. Gimana? PDD udah siap? Baik, saya hitung ya. 1, 2. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, kepada perwakilan BEM sama DPM yang telah menyempatkan hadir di 5 hari kemarin gitu. Nah, untuk selanjutnya pembacaan doa kepada Kak Saiful, saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afina wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakhamdu kama yanbaghi li jalika azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa siyatan fil badani wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawilana fi sakratil maut wa najatan minal afwai wal hisab. Allahumma inna a'udzubika minal fajzi wal kasali wal bukhli wal harami wa azabil qabri.
Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'awatin la yustajabu laha. Rabbana fir lana wa dunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman habba wa ahsana ilaina wa likafah lil muslimina ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya diserahkan lagi kepada MC. Baik, terima kasih kepada Kak Saiful yang telah memimpin pembacaan doa. Sebelumnya ada pengumuman dulu bahwa nanti kita akan mengadakan mentoring perkoperasian, tapi masih coming soon ya. Jadi teman-teman diharapkan untuk daftar nanti kalau udah ada pengumuman pembukaannya gitu. Nah, karena acaranya sudah berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Semuanya yang sudah hadir, menyempatkan waktunya, terus berkonsentrasi dengan baik juga, walaupun hanya melalui media Zoom meeting ya. Saya harap teman-teman semuanya masih selalu bersemangat untuk mengikuti perkuliahan ke depannya. Saya selaku MC hari ini mohon pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya. Boleh